Halo Sobat Baker, kita kembali lagi membahas lebih detail yang namanya ketahanan produk ya. Jadi kemarin banyak sekali dari murid-murid juga banyak yang bertanya gimana sih ketahanan produk. Karena gini, kalau kita ngomong ketahanan produk, misal kita ini penjual nastar, kita penjual kue kering, kita penjual cake, kita penjual roti, semua ketahanan produk itu sendiri-sendiri ya. Jadi jangan disamakan. Jadi jangan samakan antara produk yang namanya kue kering ketahanannya bisa sama dengan roti. Kalau roti itu dimakan fresh bake. Kalau kue kering dimakan fresh bake bukan tidak enak, tapi kurang enak. Akan lebih baik kalau kita menyimpannya selama 3 hari itu jauh flavornya lebih terasa. Jadi kayak gitu ya, penanganan sebuah produk itu sendiri-sendiri. Jadi ketika kita mendengarkan konten atau keterangan seperti ini, jangan sampai kita salah paham ya, lalu semua diterapkan pada semua adonan atau semua produk. Jadi itu berbeda-beda ya. Kita akan membahas yang namanya ketahanan produk untuk semua adonan, kayak gitu ya. Jadi kadang ada yang berpikir bahwa adonan itu akan bertahan lama kalau kita kasih yang namanya tambahan bahan pangan atau pengawet. Misal bahkan ada yang curang, menambahkan daripada skala yang tidak seharusnya, bahkan ada juga yang menambahkan hal-hal yang tidak semestinya ya. Jadi misal contoh ada yang ditambahkan dengan borak, itu yang sudah sering kita dapati ya, bahwa zat-zat itu dipakai oleh produsen yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Jadi kita harus seharusnya ketika kita tahu atau paham tentang yang namanya ketahanan produk, itu dari hal yang sederhana. Pertama, kita bisa ketahui ya, dari hal sederhana kita harus memutuskan yang namanya bahan baku apa yang kita pakai, itu nomor 1 sebelum kita meluas ke dalam pada skala di mana tempat produksi kita. Jadi pertama bahan baku dulu, pertama dari setelah bahan baku ke tempat, kemudian ke SDM atau sumber daya manusia kita, kayak gitu ya. Jadi bahan baku kita akan bicarakan dengan singkat ya, dengan cepat saja. Bahan baku pertama kalian harus memikirkan yang namanya margarin atau mentega. Loh, kenapa kok margarin atau mentega kok tahan lama? Aku pakai margarin 100% juga tahan lama kok, Kak. Jangan sampai berpatokan bahwa ketika kalian menciptakan sebuah produk, lalu produk itu bisa dimakan, lalu dia bisa dianggap tahan lama. Padahal kalian itu cuma terima PO, kemudian langsung dijual lalu dimakan. Itu oke. Bahan apapun boleh. Kalau sistemnya kalian masih PO, kemudian dijual langsung ke customer, pastikan mereka akan langsung makan. Nggak mungkin yang namanya bolu itu dimakan 1 tahun ke depan atau setengah bulan ke depan. Nggak mungkin ya. Pasti langsung dihabiskan. Bahkan kue kering pun kalau kita langsung jual, itu mereka akan pasti menghabiskan. Itu nggak masalah. Tapi di sini kita akan membahas di mana kalau yang bukan PO lagi, tapi sudah yang namanya sistemnya ready stock, kayak gitu ya. Jadi yang sudah punya toko offline, kayak gitu ya. Punya toko offline di mana ada kue kering, ada cake yang harus disimpan, kayak gitu ya. Ada bolu mungkin, atau ada roti. Kalau roti kan memang kurang lebih 3 hari sudah nggak bisa ya. Kalau bisa kebanyakan bakery yang artisan itu 1 hari mereka harus habis. Kalau nggak habis mereka akan dibiarkan ya, nggak dijual, akan dimusnahkan, kayak gitu ya. Karena untuk menjaga yang namanya kualitas produk itu sendiri. Jadi kita akan kembali ke yang namanya bahan baku. Ketika kalian memikirkan yang namanya ketahanan, lebih baik di sini kalau yang bukan pre-order ya, kita yang ngomong sistem offline atau yang namanya ready stock. Lebih baik kalian memakai butter, meskipun itu butter termurah, itu akan berbeda jauh dengan ketahanan yang namanya memakai margarin, kayak gitu ya. Karena kenapa margarin? Margarin itu bahan bakunya adalah suatu minyak nabati. Kalau minyak nabati kita simpan, itu akan menimbulkan, dia nggak kadaluarsa, tapi ada aroma yang kurang enak atau nggak enak ya, atau yang biasanya bahasanya tengi, kayak gitu ya. Jadi ketika kita memakai margarin, ya kita siap sedia, produk kita harus fast moving. Mungkin 1 minggu lah, oke. Jadi stok cuma 1 minggu harus cepat habis ya, itu oke. Tapi kalau kita mau 1 bulan, ya itu ada rasa atau flavor yang kurang enak ya. Kalau untuk pakai yang margarin, meskipun itu juga di blend sama butter, tetap ada yang namanya minyak nabati itu nanti keluar, karena sifatnya seperti itu. Jadi nggak bisa kita patokannya, loh aku nggak apa-apa itu dalam artian seperti apa dulu. Jadi kalau di sini kita dibahas, kalau margarin akan menimbulkan aroma atau rasa yang namanya tengi. Ketika tengi, customer membuka, dia akan mengatakan bahwa produk kita nggak fresh lagi. Memang yang namanya fresh itu cuma hanya roti, gitu ya. Kalau kue kering kita ngomong fresh ya malah nggak enak, kayak gitu ya. Harus minimal 3 hari mengendap. Kalau tambah 1 minggu, tambah dia flavornya lebih terbentuk. Itu kalau untuk kue kering. Kalau untuk cake lain lagi. Untuk bolu atau apapun itu juga lebih enak flavornya kalau 3 hari. Masalahnya kita kembali lagi ke bahan baku. Kalau kalian pakainya margarin, pertama ketahanannya lebih rawan. Kedua, ketika kita pakai margarin, kita harus paham bahwa margarin itu sifatnya semakin lama produk itu disimpan, semakin nggak enak. Kayak gitu ya. Jadi untuk cake, kita misal ngomong bolu ya. Bolu yang pakai butter atau pakai margarin, besoknya akan jauh lebih enak kalau yang pakai butter. Tapi kalau margarin, kalau kita makan waktu kondisi hangat atau masih fresh, masih enak. Karena yang namanya minyaknya itu belum keluar atau aroma nabatinya belum mengeluarkan yang namanya baking itu kan ada yang namanya zat-zat yang keluar ya. Jadi ada
terjadi namanya perubahan kimia kayak gitu ya. Tapi kalau butter dia disimpan makin lembab, itu bedanya ya. Termasuk juga untuk kategori adonan kue kering, untuk roti juga gitu ya. Jadi kenapa kalau di kursus baking private diedukasi kalau bisa pakai 100% butter, tapi pakai yang harganya ekonomis, itu banyak. Bisa pakai West Gold, itu kan butter asli ya, pure ya, sama atau Ancur Buk kayak gitu ya. Tapi kalau margarin boleh, karena kita kembali ke harga jual ya. Tidak dipatok margarin, salah enggak. Kalau kalian masih sistemnya PO, boleh silakan pakai yang margarin, itu enggak kerasa ya. Jadi karena bukan ready stock. Karena kalian akan langsung bikin produk langsung habis kayak gitu ya. Itu boleh, kalau 100% margarin juga boleh. Bahkan untuk yang ekonomis, kue kering memang juga bisa 100% margarin. Kalau di kita sendiri, kalau kue kering, kalau mau stok, kalau bisa gunakan butter ya, kayak gitu. Karena butter itu flavornya juga beda, makin lama makin kayak nyusu. Tapi kalau pakai margarin, makin lama dia makin kayak ada minyak kelapa, kayak gitu ya, tengi, kayak gitu ya. Pertama, jadi tentukan pakai margarin atau mentega. Mentega jauh lebih bisa dikondisikan untuk ketahanan lama produknya. Jadi setelah kita memikirkan untuk margarin atau butter, kedua, kita memikirkan yang namanya semua adonan itu kan kebanyakan pakai telur. Pakai dan gunakan telur yang namanya telur itu telur yang segar. Jadi banyak yang bertanya, loh Kak, aku bikin bolu kok amis. Aku sudah pakai ini, pakai bahan ini, pakai pewangi ini, nggak pernah bisa harum tapi amis. Karena kalian nggak beranjak daripada yang namanya telur. Kalau telurnya nggak segar, encer ya, kualitasnya berbeda, apa itu kayak air gitu ya. Jadi antara kuning sama putihnya tercampur, itu benar-benar kalau telur yang kayak gitu nggak akan kita pakai ya, itu sudah amis itu. Jadi kalau kita pakai telur segar, telur itu sendiri punya aroma yang wangi. Kalau yang seharusnya kalau segar ya, kuning telurnya bisa membuat aroma yang kayak susu, milky, kalau di adonan cake kayak gitu ya. Jadi kalian jangan sampai menjual kayak apalagi yang namanya cake atau bolu atau lapis legit atau apapun itu yang menggunakan telur dalam kondisi banyak ya, skala banyak. Kalian jangan pernah bermain-main dengan yang namanya telur yang tidak segar. Itu membuat bahan-bahan yang lainnya juga terpengaruh kayak gitu ya. Jadi telur itu harus pastikan segar. Jadi setelah pemakaian butter, kalau bisa, kalau yang ready stock ya, kalian tentukan telurnya, di produsennya harus yang memberikan yang segar kayak gitu ya. Yang kualitasnya bisa terjaga dari waktu ke waktu supaya produk kalian konsisten. Setelah itu ketiga, kita akan membahas ke yang namanya pemakaian gula. Jadi gula itu yang namanya gula dan garam itu ikut mengawetkan produk kita. Karena itu mengapa yang namanya salted butter sama unsalted butter jauh lebih awet yang namanya salted butter. Karena itu biasanya di Yanastar sendiri atau di kursus baking kita memakai yang namanya salted butter ya. Atau enggak penambahan garam itu pasti. Di konten sebelumnya kita juga sudah bahas. Karena itu ikut mengawetkan. Jadi gula juga ikut mengawetkan kayak gitu ya. Lalu setelah pemakaian butter, pemakaian telur harus segar, kemudian ke pemakaian gula dan juga garam itu harus. Kita kembali ke tepung. Jadi tepung kalau untuk kue kering ya diharapkan disangrai atau di oven bisa. Tapi kalau disangrai jauh lebih enak karena kita bisa kontrol ya bolak-balik tepungnya kayak gitu ya. Sampai diaringan aja, kemudian didiamkan selama seharian sebelum dipakai. Jangan lupa ditaruh wadah kedap ketika dia sudah suhu ruang. Jangan waktu panas, nanti dia lembab lagi. Kalau langsung pakai nggak bisa, nanti adonan kalian bisa nggak karu-karuan ya, bisa hancur. Karena tekstur daripada tepung itu harus kembali dulu. Kalau ke suhu ruang, dia sudah menjadi tepung yang siap dipakai. Tapi kalau dia hangat, jangan dipakai untuk ngadon. Jadi pertama itu, kalau untuk roti, disangrai nggak Kak? Nggak perlu, karena kalau di roti, tetap adonan roti kan butuh lembab, jadi nggak perlu. Kalau kue kering memang harus menghilangkan yang namanya lembab, jadi tepung harus disangrai, kayak gitu ya. Yang disangrai cuma tepung biasa, tepung terigu. Maizena nggak perlu disangrai, sama tapioka yang untuk sagu keju, sagu apapun itu disangrai, kayak gitu ya. Lalu ke selanjutnya kita juga harus mengecek yang namanya bahan baku lainnya, yaitu kadaluarsa atau enggak. Kayak misal ragi dites dulu, kita pakai air dulu, kalau dia berbuih, dia aktif, bisa kita pakai, kalau enggak, takutnya raginya itu enggak aktif, kayak gitu ya. Jadi itu hal-hal yang bisa mempengaruhi namanya kondisi produk kita bisa tidak tahan lama, kayak gitu ya. Lalu jangan lupa juga tentang memanggang. Setelah semuanya bahan baku kita sudah kelola dengan baik, kalau kalian manggangnya itu enggak paham, jadi setengah matang sudah dianggap matang, itu nggak bisa produk kita menjadi tahan lama. Jadi panggang sampai benar-benar dia matang sempurna. Matang sempurna itu apa? Atas tengah isian sampai bawah itu matang, kayak gitu ya. Setelah matang, jangan lupa suhu ruangkan. Jadi setelah kita paham posisi memanggang harus sampai matang sempurna. Matang sempurna itu kayak gimana ya Kak? Kalau untuk bolu, perkikrian ya, kelihatan warna golden shine-nya itu keluar, kayak gitu ya. Aromanya juga keluar. Kalau digigit, dia tidak lengket digigit. Di gigi-gigi. Jadi kalau digigit adonannya bukan adonan mentah. Contoh nastar, kue kering apapun tuh kalau digigit dia masih lengket di lidah-lidah atau di gigi,
ya itu adonan kurang matang atau enggak matang, kayak gitu ya. Kalau adonan enggak matang kita jual ya, oke, terserah kalian ya. Tapi kalau di yang sistem ready stock, ya nggak akan tahan lama, kayak gitu ya. Ataupun nanti kalau di pembeli bisa jadi bermasalah, karena kalau adonan lengket ya siapa yang mau beli lagi, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai adonan kita tidak dipanggang dengan benar dan sempurna, apapun itu. Roti juga banyak tak temui yang di komunitas baker juga kadang ada ya, kenapa kok donatku lengket? Kenapa kok adonan ini lengket? Ya, itu semua mereka belum paham ya bahwa adonan yang matang sempurna tidak akan pernah lengket. Jadi misal kalau kue kering ya ngepiur, kayak gitu ya. Meskipun dia lengket nastar, dia bukan lengket yang kayak adonan mentah. Itu semua bisa dibedakan. Apalagi hari-hari ini customer kita itu jauh lebih pintar daripada, kadang customernya lebih pintar daripada penjualnya. Jadi jangan sampai kita diketahui customer kalau kita itu kurang info atau kurang cari tahu tentang yang namanya adonan kita sendiri, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai lengket. Kemudian kita juga beralih kepada yang namanya pengemasan. Ketika sudah ngerti semua, pakainya butter, telurnya segar, bahan baku yang terbaik, prima ya. Tapi ternyata waktu pengemasan kalian ogah-ogahan, dalam artian gini, sudah jadi ya, kemudian dibiarin di suhu ruang. Itu kan nanti yang namanya udara itu akan membawa yang namanya kelembapan, jamur masuk. Bukan langsung, tapi cikal bakal jamur masuk. Kemudian ada yang namanya bakteri atau apapun tuh ya, kotor-kotor itu masuk, kayak gitu ya. Mungkin nggak kelihatan mata. Kemudian kita kemas. Nah, dalam kemasan dia berkembang biak. Akhirnya nggak lama tiba-tiba loh kok ada yang jamuran ya, karena kita membiarkan produk jadi terlalu lama di suhu ruang. Apalagi ruangannya nggak steril, mungkin masih dekat jalan, kayak gitu ya. Jadi dapur kita mungkin menghadap jalan, lalu di jalan itu kan banyak debu, kotoran, apapun itu masuk gitu ya. Ketika kita mengemas produk itu, ya dia ikut. Jadi produk ditambah kotoran-kotoran masuk sama dengan dia bermutasi menjadi produknya nggak tahan lama, kayak gitu ya, berjamur. Nanti juga jangan sampai juga kita mengemas produk yang masih hangat. Karena nanti juga akan ada jamur, karena ada lembab. Jadi ketika kita mengemas, pastikan kadarnya benar-benar kelembapan itu nggak ada. Otomatis kering ya. Jadi ketika kita roti atau cake atau apapun itu, kalau kita pegang, kita bukan pegang ya, tapi kita sentuh, dirasa sudah suhu ruang, benar-benar suhu ruang ya. Jadi bukan hangat, tapi juga bukan over dingin yang terlalu kena angin berlebihan gitu ya. Kita langsung kemas. Jadi ketika kita kemas, packaging yang paling paling tidak rawan ya itu adalah di vakum ya. Jadi kalau bisa di vakum, tapi kan nggak semua adonan bisa di vakum kayak gitu ya. Dengan penambahan absorber itu sering dibahas di absorber kita. Kenapa? Kalau bisa diedukasi jangan menggunakan silika karena pernah dibahas ya, bisa cek konten yang lainnya. Jadi kalau silika itu kan kurang kayak gitu ya. Kalau kita mau yang profesional, pakailah absorber. Kenapa kita pakai absorber? Karena dia menguras yang namanya oksigen daripada produk itu sehingga jamur nggak tumbuh, karena jamur tumbuh butuh yang namanya oksigen. Kalau oksigen nggak ada, dia tumbuh di mana kayak gitu ya. Jadi pakailah absorber, bukan silika. Pakai absorber bukan silika gel. Dan kalau pakai jangan yang absorber yang tidak aktif, tapi pakailah yang aktif. Yang absorber aktif adalah nanti dia bisa memvakum, bahkan toples bisa divakum sama dia ya, sama absorber yang bagus kayak gitu ya. Kita biasa pakai merek booster, tapi banyak merek boleh. Yang penting cc-nya. Kondisikan dengan skala yang kalian pakai. Jadi misal kalau 1 kilo, kalian adonan 1 kilo, kue kering misalnya 1 kilo ya, pakailah yang 100 cc. Lebih baik banyak daripada kurang kayak gitu ya. Lalu pastikan kalau memakai itu jangan benar-benar absorber yang tidak berguna ya. Kalau yang absorber sudah cuma untuk pajangan, jadi nggak berfungsi ya. Jangan salahkan kalau adonan kalian atau produk jadinya itu berjamur nanti dalam waktu singkat kayak gitu ya. Jadi setelah itu semua baru kita ke lokasi. Jadi kalau lokasi kita banyak juga ya yang bertanya, loh kenapa lokasi kok berpengaruh, padahal kan bahan bakuku ini, tapi kok masih tetap berjamur ya nggak, ternyata lokasinya lembab. Jadi pakailah ruangan yang benar-benar kering. Lalu pakailah juga yang namanya sanitasi di luar daripada ruangan kerja kalian. Jadi kalau kita produksi, usahakan tidak ada sanitasi di ruangan itu. Karena kenapa? Karena kalau kita mengikuti PIRT pun kita diedukasi seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita ketahanan produk itu cuma karena satu hal, bukan. Oh, karena kalau kita nggak pakai misal bahan pengawet, nanti dia nggak awet, bisa. Semua itu bisa, asal kita menanganinya dengan benar. Nanti banyak hal yang juga belum dibahas ini, kita taruh di caption bawah, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai lokasi kita juga nggak mendukung. Jadi dalam artian, kalau kita mungkin produksi ya, usahakan produksi itu di atas meja, usahakan misal kalau mixer kita yang planetari yang besar ya memang di bawah, tapi kalau kita lagi produksi atau ngadon ya usahakan di atas meja. Kalau bisa usahakan juga pakai sarung tangan kayak gitu ya, meskipun kalau banyak sobat baker lainnya yang mungkin tidak menggunakan sarung tangan ya it's okay, nggak masalah ya, mungkin produk mereka fast moving, cepat laku. Tapi kalau kita ngomong di mana kehigienisan daripada yang stok yang produk di stok atau produk yang mungkin kita titipkan ke supermarket, ke itu butuh yang namanya steril ya. Bahkan kalau kita mau titip ke supermarket, misal kita sebut nama ke Alfamart, Indomaret,
atau supermarket yang brand-brand besar ya. Ya kalau kita nggak layak, kita akan didatangi kok sama pihak daripada mereka untuk mensurvei yang namanya tempat di mana kita produksi. Jadi kenapa kita di sini dibahas cuma ringan ya? Kalau kita bahasnya lebay di atas yang benar-benar profesional ya nanti kaget semua nanti sobat baker ya. Karena yang namanya produk kita kan bertanggung jawab ketika produk itu sampai ke customer. Jadi aman atau enggak kayak gitu ya. Karena kita banyak-banyak juga di luaran kita juga lihat ada beberapa juga yang murid ya kita benarkan. Jadi waktu dia kirim foto, kirim video untuk kita evaluasi ya. Loh ini kok kurang bagi saya kok kurang nggak bener. Ini kok ngadonnya gini gini gini. Kita juga mulai memperbaiki kualitasnya mereka. Karena apa? Adonan yang baik itu akan dihasilkan oleh penanganan yang benar juga kayak gitu ya. Otomatis ketika kita pengadonannya baik, pengelolaannya baik, customer itu kembali kayak gitu ya. Karena mereka akan tahu bedanya adonan yang diolah dengan bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab itu kelihatan kok dari bentuknya aja kelihatan. Dari model orangnya juga kelihatan kayak gitu ya. Jadi kita bisa paham ya bahwa ketahanan produk atau bahan baku itu bukan cuma karena pemakaian margarin atau butter, bukan juga pemakaian yang namanya cuma absorber, itu enggak ya, karena kemarin yang kita bahas di postingan Instagram, banyak yang bertanya lalu punya prinsip pemikiran bahwa ketika pakai absorber dia akan tahan lama, ya enggak. Kalau kita pakai absorber meskipun satu toples itu 10 absorber, tapi kita memakai telurnya enggak segar ya jangan bilang ya, itu pasti akan tengi, bau-bau amis kayak gitu ya. Meskipun produknya nanti juga mungkin ditambahi ini itu susunya banyak, tambah lagi kalau ditambahi dairy yang banyak juga produk itu kan nggak tahan lama kayak gitu ya. Jadi pemakaian dairy bukan dihindari, tapi kita harus tahu. Jadi kalau dipanggang dengan benar, misal dia rich daripada dairy yaitu susu telurnya banyak, misal kayak adonan apa itu bluder, misal ya susunya banyak, telurnya banyak, ya aman-aman aja kalau kita mengelolanya dengan higienis juga peralatan. Jadi kalau kita mau bahas tentang ketahanan produk itu tergantung daripada tim yang memproduksinya ya. Jadi kalau ada satu tim yang delewer, yang satunya misal sudah jaga ketat kebersihan gitu ya, yang satunya mungkin dari bagian pengemasan bocor. Jadi misal, oh masih hangat. Karena saya pernah kejadian di Anastar ya. Jadi waktu kejar tayang, waktu itu di pesan sama sebuah bank ya, langsung sebut aja Bank Jatim gitu ya. Tiba-tiba dia sudah jam 3 harus dikirim, kita waktu itu jam 2 mepet masih mengemas. Jadi ada satu orang yang nggak bertanggung jawab ya, sumber dayanya nggak bertanggung jawab ya. Dan juga waktu itu kita nggak punya yang namanya bagian orang yang mantau kayak gitu ya, karena semua sibuk nggak bisa mantau juga. Jadi dia nastarnya dibungkus dengan kondisi bukan panas, nggak hangat, tapi lembab akhirnya. Jadi sampai di Bank Jatimnya dipegang toplesnya itu ada sedikit celah embun ya kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya nggak pesen lagi gitu ya. Padahal itu sudah bertahun-tahun pesen ke kita, cuma karena satu SDM yang delewer, yang beler gitu ya, yang nggak bertanggung jawab, akhirnya produk kita tidak dibeli lagi sama langganan kita. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita di sini mengedukasi dengan real, di mana pelanggan itu mau yang terbaik. Jadi kalau kita memberikannya asal-asalan ya jangan salah kalau produk kita paling cuma laku di tetangga, habis itu tetangga ya nggak beli lagi. Apalagi kalau tetangga kan tahu kita kualitas produknya gimana, waktu produksinya gimana, dia kan tahu ya. Tapi kalau kita benar, kita mengelolanya, otomatis jangan takut. Bahan baku apapun itu, meskipun itu juga margarin atau apapun, tapi kalau kita panggang dengan sempurna, kan itu kan panas ya, membunuh ini itu kayak gitu ya. Telur juga segar, ya pasti akan tahan lama kayak gitu ya. Jadi jangan lupa kalau yang belum dibahas di video akan dicantumkan di caption bawah, jadi bisa dibaca. Lalu yang bertanya-tanya bisa komen kayak gitu ya. Jangan lupa juga follow akun Instagram kursus baking private. Di sana kita ada juga saluran untuk saltigeng ya, itu baru. Jadi masih awareness bahwa jangan sampai menghindari yang namanya garam pada suatu adonan. Karena di sini ngomong belak-belakan, karena di sini tidak menyesatkan sobat baker, tapi cuma berusaha memberitahukan ya, kalau di kelasnya kita semua itu nggak ada yang namanya tanpa garam, karena garam sangat luar biasa. Kalau gula, kita pernah ngadon tanpa gula, tapi tidak akan pernah ngadon tanpa sebuah garam, apapun itu. Bahkan nanti mungkin kita ada kelas Steambun ya, atau Pak Po ya, kita juga pakai garam di situ. Jadi jangan lupa pantengin terus, lalu jangan lupa di YouTube ini masih ada promo khusus untuk sobat baker yang mungkin mau ikut kelas bandel kita ya, khusus untuk di YouTube. Bisa dapat promonya. Jadi bisa cek gambar di sebelah kanan kiri. Oke, see you.